Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan EOA Gold. Banyak produsen emas di luar sana, tapi saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Adapun poin pembahasan adalah yang pertama, peradaban EOA, kemudian visi misi EOA Gold, ketiga, arti bisnis EOA Gold, dan yang terakhir peran AOG atau MOG dalam peradaban. Kita lihat kondisi saat ini. Ucap Kemenkeu soal dampak corona. Hidup makin susah, pengangguran meningkat. Akibatnya, muncul apa yang disebut dengan VUCA, yaitu volatility atau bergejolak, uncertainty, ketidakpastian, kemudian complexity, kompleks, dan yang terakhir adalah ambiguity, tidak jelas. Jadi kehidupan masa depan tidak jelas dengan arti daripada VUCA seperti ini. Nah, timbul tantangan. Inginkah kita melakukan sesuatu, perubahan yang ke arah lebih baik? Apa hambatan yang muncul dalam prosesnya? Ingin bergerak, namun belum berani. Ingin bergerak, namun belum memiliki kekuatan. Ingin bergerak, tapi tidak tahu caranya. Kembali ke poin pembahasan, yang pertama adalah peradaban EOA. Ekosistem peradaban EOA. Organisasi misi yang dikelola secara profesional. Induk ekosistem peradaban. Induk ekosistem, Mother of Ecosystem adalah dua institusi utama sebagai lembaga yang secara terpadu melahirkan entitas-entitas di peradaban ini. Dua institusi tersebut adalah PPA Institute, ya. PPA itu adalah singkatan Pola Pertolongan Allah, dan Kampus Pengusaha Muslim atau disingkat dengan KPM. Jadi Pola Pertolongan Allah Institute dan Kampus Pengusaha Muslim ini adalah dua institusi yang berkaitan dengan induk ekosistem. Visi besarnya adalah mewujudkan peradaban EOA, ya, mewujudkan peradaban EOA atau Employee of Allah, ya, jadi karyawan dari Allah. Visi besar yang akan diwujudkan seluruh entitas, yaitu satu sistem terpadu untuk mencetak pribadi-pribadi yang kokoh dan mandiri, mampu memberikan perbaikan dan kontribusi terdepan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta pada peradaban dunia sesuai dengan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unit strategisnya itu ada disebut dengan Human Resource Department, kemudian EOA Finance, ya, kemudian EOA Management System, kemudian ESS, dan terakhir adalah EOA Teknologi Internasional. Sekarang kita akan menjelaskan peran daripada masing-masing unit strategis tersebut. Yang pertama adalah EOA Management System. Jadi sistemnya, tugasnya adalah membuat sistem. Ya. Kemudian Human Research Department. Ya. Tugasnya adalah menyiapkan pasukan. Ketiga adalah EOA Finance. Tugasnya adalah mensupport dana. Kemudian EOA Teknologi, yaitu membuat senjata. Yang terakhir adalah ESS, yaitu komandan pasukan. Nah, ada 3 ranah pergerakan, ya, 3 dimensi pergerakan entitas ekosistem, yaitu dimensi spiritual, ya, kemudian dimensi finansial, dan ketiga adalah dimensi sosial. Jadi ketiganya ini adalah menjadi ranah pergerakan. Terinspirasi dari Rasulullah SAW yang mengawal pembangunan peradaban dengan 3 hal: membangun masjid, membangun pasar, dan mempersaudarakan. Jadi 3 ranah pergerakan ini terinspirasi dari Rasulullah SAW. Untuk itu ada unit inti, ya,
Yang pertama adalah EOA Gold, kemudian adalah EOA Club, dan yang terakhir adalah wakaf peradaban. Jadi ketiganya ini saling berkaitan. EOA Gold, EOA Club, dan wakaf peradaban. 3 indikator peradaban EOA. Peran EOA Gold dalam peradaban. Jadi EOA Gold itu mempunyai peran sebagai penyelamat umat, aset dan sistem. Ya, penyelamat umat. Kemudian ketahanan finansial umat. Ya. Terakhir adalah kekuatan untuk membangun peradaban. Penyelamat umat di sini adalah maksudnya menyelamatkan aset. Ya, kita semua sudah tahu bahwa mata uang kertas yang diproduksi oleh pihak luar tersebut ternyata mempunyai sistem yang rapuh. Ya, bahkan sistem uang kertas tersebut ownernya malah menyimpan emas. Jadi mereka itu menyebar uang kertas tapi menyimpan emas. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam berusaha menyelamatkan emas tersebut agar tidak jatuh ke pihak luar. Ya, jadi kita ingin emas itu ada di Indonesia. Indonesia itu produksi emas terbesar, tetapi devisanya sedikit. Sementara di luar negeri, Amerika Serikat, dia tidak mempunyai emas sebanyak Indonesia, tapi devisa emasnya sangat banyak. Ya. Tapi dia menyarankan pihak luar untuk memakai uang kertas. Jadi kita di sini ingin menyelamatkan umat dengan menyimpan emas, jangan sampai keluar. Kemudian ketahanan finansial umat. Ya, dengan emas ini kan berarti kita mencegah daripada inflasi, ya, kemudian juga dia tidak terpengaruh oleh kurs. Ya. Kemudian kekuatan untuk berbangun peradaban. Kekuatan untuk berbangun akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, ini jadi visual adalah mengembalikan kejayaan dengan emas. Ya. Ya, seperti saya bilang tadi, emas itu harus kita pegang, jangan sampai jatuh ke pihak luar negeri. Ya. Indonesia adalah penghasil emas nomor 2 di Asia sesudah China, ya. Tetapi devisanya ranking 40 dunia, ranking 40 dunia untuk emas. Bagaimana strateginya? Itu adalah disebut dengan AKM. A-nya adalah amankan, ya, amankan, konversikan uang ke emas, ya, untuk mencegah inflasi dan menjaga nilai. Nah, untuk mengembalikan kejayaan keluarga, amankan, kemudian kembangkan, ya, kembangkan, ikuti program-program peradaban dengan wakaf produktif, ya, gitu, untuk mengembalikan kejayaan. Jadi di sini emas itu tidak hanya disimpan saja, tapi kita berdayakan menjadi wakaf yang produktif, ya. Wakaf produktif dalam bentuk sistem ekonomi yang nanti akan dijelaskan dalam pada saat kita masuk ke wakaf produktif. Ya, ada tambak udang, ada macam-macam, bahkan membangun menara MUI. Kemudian manfaatkan untuk mewujudkan impian dan harapan kebangkitan umat. Makanya poin akhirnya adalah mengembalikan kejayaan agama. Maka disebut dengan EOA, Agent of God, Employer of Allah, ya, Employer of Allah. Nah, salah satu sistem untuk menguatkan financial smart adalah API bisnisnya, ya. API bisnisnya. API bisnis adalah dana yang dialokasikan dari keuntungan seluruh unit bisnis dengan akad sedekah, infak, dan wakaf untuk digunakan dalam rangka penguatan spiritual, sosial, dan ekonomi. Bisnis. Nah, ini adalah skema API bisnis finansial, ya. Nah, di situ ada wakaf peradaban, ya, wakaf peradaban, di mana wakaf peradaban akan membuat unit-unit usaha, ya, diantaranya EOA Food. Nah, kemudian profit dari situ kita masukkan ke dana abdi umat, ya. Dan lihat dengan target utama adalah mendapatkan 1000 ton emas per siswa per tahun. Ya. Itu kira-kira senilai 1000 triliun. Memang ini yang disebut dengan wakaf peradaban. Wakaf peradaban. Jadi
inilah yang tidak tampak dari produsen emas yang lainnya. Wakaf peradaban ini yang tidak tampak daripada produsen emas lainnya. Jadi kita punya visi yang menyelamatkan umat, mengembalikan kejayaan dengan emas. Ya, bukan hanya sekedar investasi, ya, investasi. Sekarang skema api bisnis spiritual. Ya. Yang pertama adalah One Quran Institute, ini akan kita bangun. Kemudian wakaf menara MUI, ya, wakaf menara MUI dengan ini. Kemudian training program PPA, ya, training program Pura Pertolongan Allah. Makanya untuk menjadi agent of God itu, agensi, diwajibkan mengikuti training program PPA, ya, supaya jelas. Bukan kita menimbun kekayaan hanya dari emas, tapi ada unsur-unsur keberkahan dan kemaslahatan untuk umat. Ini juga yang membedakan dengan produsen emas yang lain. Nah, apa peran AOG di sini, agent of God di sini? Jadi agen perubahan yang menyelamatkan harta umat. Seperti tadi saya bilang tadi, mengkonversi mata uang kertas ke dalam bentuk emas untuk menjaga aset. Ya, menjaga aset. Kemudian kontributor wakaf peradaban. Jadi setelah kita mendapat emasnya tadi, kita simpan, bisa juga emas itu kita kita berdayakan, tidak kita simpan untuk membangun kontributor wakaf peradaban, ya, melalui EOA Club yang tadi. Ya, apa tadi kita kontributor wakaf peradaban untuk usaha-usaha dengan menyumbangkan emas di sana, sehingga insya Allah berdaya untuk umat. Kemudian pembangunan sistem peradaban, ya, pembangunan sistem peradaban. Nah, inilah makanya disebut dengan Abibel system, ya, Abibel system, because we are not a gold trader, we are agent of gold, ya. Because we are not a gold trader, we are agent of gold. Jadi ini ada suatu kisah, ya, kisah tentang tentara bergajah, ya. Jadi tentara bergajah ini diibaratkan dengan kapitalis, ya, sistem mata uang kertas, perbankan dan lain-lain. Kemudian tentara burung Abibel adalah agent of God, ya, AOG atau MOG. Kemudian batu kecilnya adalah EOA Gold. Jadi dengan emas-emas ini dilempar oleh ajaran God untuk menghancurkan kapitalis, untuk menghapuskan riba, ya, untuk menjaga nilai aset. Jadi jika kapitalis mengambil emas-emas dari kantong umat, ya, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana mereka menyebar uang kertas, tapi mereka menyimpan emas. Ya. Jika kapitalis mengambil emas dari kantong umat, agent of God mengembalikan emas-emas ke kantong umat. Jadi kita kebalikannya, kita berusaha menyimpan emas, jangan sampai jatuh ke pihak luar. Jadi itulah kelebihan EOA Gold yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, EOA Gold bukan perusahaan bisnis emas biasa yang fokus pada keuntungan, tetapi mempunyai visi misi kebangkitan umat. Terima kasih.